Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kita berjumpa dalam ibadah keluarga. Kita puji nama Tuhan dan kita akan mendengarkan firman. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Tiada berkesudahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami datang meninggikan Engkau di malam hari ini. Biarlah ya Bapa, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memimpin kami dalam firman-Mu. Bapa di dalam surga, ini hidup kami Tuhan. Kami berdoa, kami merenungkan firman dengan pertolongan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai ayat 10. Kita lanjutkan dari pasal 12 ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama, membuka Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semalam kami berjumpa dengan Mbak Seneng dan juga Bayu, dan dalam perbincangan saya diberkati dengan keteladanan hidup seorang remaja, seorang anak muda, pemuda di gereja kita, yaitu Bayu. Ketika kami duduk di ruang tamu, tiba-tiba Bayu datang dan kemudian dia bersiap-siap untuk mandi. Sudah sore. Rupanya baru sibuk di toko, merapikan toko setelah seharian berjualan. Lalu Mbah Seneng bercerita Bapak Ibu Saudara, bagaimana Mbah Seneng sebagai mbah mengatakan kepada Bayu, "Bayu, kamu boleh kok main. Kamu boleh kok mengerjakan apa yang kamu suka." Tetapi Bayu berkata, "Bah, saya mau membantu di toko saja. Saya mau membantu melayani para pembeli." Saya belajar keteladanan, yaitu fokus. Bagaimana Bayu walaupun masih remaja, beranjak ke pemuda, dia belajar untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dia belajar untuk fokus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa fokus itu penting dalam hidup kita? Mengapa kita perlu menjaga fokus kita? Karena percayalah, bagi setiap orang yang fokus di dalam hidupnya, yang menjaga fokus apa yang Tuhan percayakan untuk dia kerjakan dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh, maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang fokus yang akan mengalami janji Tuhan secara nyata dalam hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu fokus? Karena waktu dan kesempatan yang sudah berlalu itu tidak akan terulang kembali. Ada banyak masa di mana Tuhan memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan, kalau kita tidak fokus, maka itu akan berlalu dan tidak dapat diulang kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua jenis orang. Ada orang yang memang tidak menganggap perlu fokus dalam hidupnya, tidak menganggap penting fokus. Tetapi ada juga orang yang memandang fokus itu perlu, penting, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Nah, malam hari ini kita boleh belajar
dari kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, tetapi ada juga yang sungguh-sungguh menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Di dalam pasal 11 ayat 9 dikatakan, "Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Ini tipe yang pertama. Tipe orang yang menyanyiakan waktunya. Tipe orang yang tidak peduli dengan waktu. Dia menggunakan waktu sesuka hatinya, bersenang-senang, menuruti keinginan dagingnya, keinginan hatinya, keinginan matanya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kelak ia akan dituntut pertanggungjawabannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada orang yang memang benar-benar memperhatikan waktu dengan baik. Dia menjalankan perannya dengan benar, menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Dia fokus, dia benar-benar menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Di dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Dia menghargai waktunya. Dia menghargai hidupnya. Dia tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah di dunia ini. Ada satu tujuan yang harus dia kerjakan. Ada satu tujuan yang Tuhan nyatakan untuk dia kerjakan, yaitu melayani Tuhan. Abodah, afat, mengabdi, memuliakan nama Tuhan. Dan dia tahu bahwa waktunya sempit di dunia ini, tidak lama, sehingga dia mau mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya. Sebagai seorang anak, dia menjalankan perannya dengan baik. Sebagai seorang pelajar, dia mengerjakan tanggung jawabnya dengan benar. Sebagai seorang yang bekerja, dia mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebagai kepala keluarga dan juga sebagai suami maupun istri, bahkan juga sebagai jemaat dan juga gembala. Orang yang fokus, dia akan membangun persekutuan dengan Tuhan, berdoa, merapikan segala sesuatunya, dan kemudian dia akan mulai mengerjakan perannya dengan sungguh-sungguh. Seorang pelajar, dia akan bangun, berdoa, merapikan tempat tidurnya, lalu kemudian siap-siap untuk ke sekolah. Dan kalau kita melihat pada masa kini, siap-siap untuk ikut Zoom, siap-siap untuk mengerjakan tugas-tugas yang guru berikan. Sebagai seorang anak, bangun, berdoa, merapikan tempat tidur, membantu orang tua. Dan dia melakukan itu dengan disiplin, dengan tanggung jawab, setia setiap hari. Sebagai pekerja, bangun, membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, berangkat tepat waktu, dan juga tidak menyia-nyiakan waktu selama bekerja. Dia bekerja dengan atau tanpa pengawasan dari pimpinan. Dia kerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Dan juga sebagai suami dan istri, kepala keluarga, mengerjakan peran dan tanggung jawabnya dengan segenap hatinya, menjaganya dengan fokus. Setiap hari dia lakukan dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan jemaat, menggunakan waktunya untuk melayani Tuhan, mengutamakan waktu untuk bersekutu, waktu-waktu untuk beribadah, waktu-waktu untuk gereja Tuhan daripada yang lain. Karena dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, rindu berjumpa dengan saudara seiman, rindu berjumpa untuk melayani Tuhan. Dan juga sebagai gembala, dia memperhatikan kawanan domba yang Tuhan percayakan kepadanya, dan dia melayani dengan hati yang tulus. Sebaliknya dengan orang-orang yang tidak menghargai waktu, dia bangun sesuka hatinya, dia tidak punya keintiman dengan Tuhan, dia bekerja dengan semaunya, bekerja dengan sesuka hatinya, dia tidak punya yang namanya fokus dalam hidupnya. Setiap hari dia lalui dengan kesia-siaan. Dia kerjakan segala sesuatu yang menjadi pekerjaannya dengan sesuka hatinya, dengan tidak sungguh-sungguh, dengan tidak penuh dengan
tanggung jawab. Tetapi Tuhan rindu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diubahkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan rindu agar kita fokus. Tuhan rindu kita menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita mengerjakannya sesuai dengan peran kita masing-masing. Hai anak-anak, fokuslah. Hai pelajar, fokuslah. Kerjakan tanggung jawabmu dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktumu dengan baik. Gunakan waktumu dengan benar. Jangan hanya mengikuti keinginan daging. Jangan hanya mengikuti keinginan mata. Karena kelak waktu yang berharga itu, masa yang sudah berlalu itu tidak dapat diulangi kembali. Demikian juga dengan para pekerja, kepala keluarga, suami, istri, jemaat, gembala, semua sesuai dengan peran kita masing-masing. Kita mau jaga fokus kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita tidak sikap kita hanya acuh. Jangan sampai kita bersikap acuh tak acuh. Tetapi kita sungguh-sungguh menghargai apa yang Tuhan percayakan. Kita mengambil tanggung jawab, mengambil bagian sebagaimana yang Tuhan sudah berikan kepada kita sesuai dengan peran kita masing-masing. Di gereja Tuhan, kita mau mengambil bagian. Kita mau melangkah. Kita mau memberi yang terbaik. Kita mau fokus dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai jemaat, sebagai anggota tubuh Kristus. Kita mau lakukan itu dengan tidak hitung-hitungan bagi Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik. Kita mau fokus, kita mau menjaga apa yang Tuhan rencanakan untuk gereja kita. Kita mau kerjakan. Untuk keluarga kita, kita mau kerjakan. Untuk pribadi kita, kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus. Jangan takut gagal, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita fokus, belum tentu kita selalu akan berjalan mulus. Tetapi saya sungguh diberkati dengan perkataan Bu Seneng kemarin di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan semangat, kasih, dan ketertiban. Gagal dalam kondisi apapun, merasa kita mungkin sedang banyak diperhadapkan pada ujian, pada pencobaan, pada tantangan. Tetapi kita harus bangkit karena kasih Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan akan menyertai setiap orang yang fokus dalam hidupnya. Pintu akan dibukakan, berkat-berkat akan disingkapkan, kebaikan demi kebaikan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan sudah nyatakan sebagai panggilan hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah malam ini kita boleh terus bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan. Gereja kita bersama Tuhan pasti akan terus bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam ini Engkau boleh terus mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami menggunakan waktu dengan baik, menghargai apa yang Tuhan sudah nyatakan sebagai panggilan dalam hidup kami, agar kami boleh terus berfokus menjalankan peran kami sebagai anak, sebagai pelajar, pekerja, kepala keluarga, suami istri, jemaat maupun juga gembala, sehingga melaluinya kami boleh menggapai, kami boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami janji Tuhan. Setiap apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam kehidupan kami. Demikian juga ketika kami sungguh-sungguh di dalam kehidupan berjemaat, melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami percaya Tuhan yang akan boleh terus menolong kami mencapai pertumbuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.